Halo, ketemu lagi dengan Not Slim Boy kali ini di Komik Wannabe. Karena ada beberapa masukan, kenapa Komik Wannabe berhenti. Oke, gua jalanin lagi. Kebetulan gua kemarin baru saja one on one dengan Panji, lu bisa lihat videonya. Dan di situ ada satu perkataan Panji yang menggugah gua dan terngiang-ngiang bahwa ketika dia memberikan mentoring di stand up comedy competition di Indosiar, Suca ya, Stand Up Comedy Academy. Dia bilang itu part of the job ya, jadi dia tidak 100% berkarya, tetapi ketika dia memberi mentoring, materi-materi mentoring, dia fokus bahwa peserta-peserta itu tidak dia arahkan untuk menjadi pemenang, tapi memiliki karir. Ya, karir di bidang entertainment tentunya. Dan ini sangat menarik. Gue sendiri karir gue di bidang entertainment nggak terlalu bagus, tapi gue coba menganalisis bahwa ada bahayanya ketika sebenarnya thanks to media lah yang sekarang sedang memanjakan stand up comedy, dan banyak teman-teman yang ketiban rezeki ya, dan tiba-tiba menjadi kaya, mungkin ada yang sudah kaya banget, tapi bukan itu intinya. Intinya adalah sesuatu yang cepat ini gue takutkan juga cepat hilang, karena media atau televisi dalam hal ini bisa menjadi surga lu, bisa menjadi panggung lu, tapi sekaligus bisa menjadi kuburan lu, karena sesuatu yang diforsir tiap hari tampil, tentu orang akan menjadi sapi perahan, dan sapi perahan pun akan lama-lama kehabisan susu, sehingga kita ini susunya apa? Jokes atau lawakan. Dan kalau tiap hari ya mungkin habis ya. Dan yang dirugikan tentu bukan presenter, tentu bukan pembawa acara, tetapi komik-komik, karena komik ini yang harus mengeluarkan jokes. Dan menurut gue ya itu harus disiasati. Tapi karena medianya sekarang seperti itu, ya mau tidak mau kalau nggak mau seperti gue ya seperti orang-orang yang harus melebur dengan tuntutan media seperti itu, ya minimal harus mengupgrade bukan jokesnya ya. Kenapa judulnya Tanpa Batas? Sebenarnya Tanpa Batas itu bukan artinya ngomong sembarangan ya. Karena kalau lo beli DVD-nya sekalian promote, di situ gue juga nggak ngomong sembarangan. Di situ ada argumen-argumen, tapi artinya jokes lo akan tanpa batas. Dia akan mengikuti pengetahuan lo, dia akan mengikuti wawasan lo. Jadi batasnya adalah wawasan kita sebenarnya. Bukan artinya wawasan itu harus wawasan akademik atau wawasan bisa bicara politik seperti gua, atau pengamatan terhadap keadaan pemerintahan sekarang, bukan seperti itu. Tapi wawasan ya sesuai dengan yang lu pilih. Menurut gua Uus adalah orang yang berwawasan. Banyak hal-hal yang dikemukakan Uus yang gua nggak tahu. Artinya pasti ada pasarnya di situ. Dan Uus seperti tidak ada habis-habisnya, mungkin karena wawasan dia di bidang yang dia lakoni sekarang itu ya luas gitu. Jadi menurut gua kalau kita hanya diforsir untuk tampil tetapi tidak menambah wawasan, entah apa itu, kalau lu mau jago di bidang komedi game seperti Rindra orang yang sangat berwawasan ketika membahas games, dan tidak akan ada habis-habisnya gitu. Nah, jadi lu harus sebagai komik ya harus mengupgrade wawasan itu. Jadi bukan hanya mengandalkan setup punchline, ini dilucuinnya gimana, dibelokin kemana, karena menurut gue itu akan membosankan dan akan ketebak. Apalagi lu akan tampil tiap hari. Dan selebriti dunia bukan yang tadinya di atas, bukan tidak ada yang mengalami kementokan ini. Lu tahu artis yang namanya Adam Sandler, stand up comedian juga. Dan inilah yang pentingnya, bahwa lu harus mengikuti audiens lu, oke, tetapi lu juga harus mengikuti diri lu, terutama umur lu. Adam Sandler adalah orang yang bermain out of his age. Jadi usianya udah 40 lebih tapi masih main film sebagai anak-anak. Film-film remaja yang enggak, ya akhirnya dia ditinggalkan. Jadi kalau misalnya materi lu begitu-begitu terus dan tidak tajam wawasan lu, entah di bidang apa, tidak harus politik ya, wawasan ini bisa luas sekali
tingkat segmen yang lu ambil, tetapi juga harus mengikuti usia lu. Jadi Adam Sandler itu sekarang not a movie star anymore karena dia stuck di usia tertentu, usianya sudah bertambah dan penggemar-penggemar dia sudah semakin tua, tetapi materi komedi dia tidak semakin tua sehingga dia bukan seorang movie star lagi gitu. Jadi lu bisa bacalah nih linknya gue kasih ya, dan beberapa cuplikan analisis kenapa Adam Sandler tidak sehebat dulu lagi sebagai movie star. Jadi kalau misalnya lu sekarang sebagai movie star, komik yang akhirnya menjadi movie star, I'm happy for your life. Tetapi kalau lu tidak berkembang sebagai movie star dan hanya memerankan umur tertentu, itu akan cepat habis gitu. Jadi ya apa yang harus di-upgrade ya selain wawasan ya, kalau pengen menjadi aktor ya mungkin ya kemampuan acting, filsafat juga, karena seni mau nggak mau bicara filsafat gitu. Gimana lu bisa memerankan seseorang gitu tanpa lu tahu filosofinya gitu, seseorang itu siapa. Kalau menurut gua gitu. Bahkan kalau Russell Crowe katanya ketika dia memainkan film tentang 20 tahun lalu, dia menjadi pria di 20 tahun lalu, dia akan mempelajari dialek bagaimana orang bicara di 20 tahun yang lalu. Kalau dia memerankan film tentang zaman misalnya perang dunia, dia akan mempelajari dialek orang di zaman itu. Kalau dia memerankan zaman kerajaan Middle Age gitu, zaman-zaman Renaissance atau gladiator tuh mungkin zaman-zaman kerajaan Romawi, dia akan mempelajari mungkin dialek orang saat itu. Walaupun mungkin filmnya dalam bahasa Inggris. Bahkan Chris Rock pernah mengeluarkan jokes bahwa Russell Crowe kalau akan memerankan film tentang 2 minggu yang lalu, dia akan mempelajari dialek orang 2 minggu yang lalu ya. Chris Rock memang lebay tapi dia lucu. Intinya ya harus upgrade pengetahuan, bisa dengan bergaul, bisa dengan membaca, bisa dengan menonton. Tetapi jangan menurut gua sih sekarang memang lagi dimanja oleh media, tetapi lu sebagai pribadi punya kewajiban kalau memang mau berkarir seperti yang Panji bilang, ya harus ini loh, seniman itu berkembang dan penggemar kita juga berkembang. Kalau misalnya penggemar kita tertawa dengan jokes tertentu 2 tahun yang lalu, dia belum tentu tertawa dengan jokes yang mungkin berbeda tetapi tipenya sama 3 tahun yang akan datang. Karena dia sudah melihat komik-komik yang lain, dia sudah mungkin gara-gara dia suka lu, dia melihat referensi yang lain dan akhirnya selera dia juga naik. Jadi ya oke, selamat untuk teman-teman yang sekarang sedang aktif baik itu di movie, di film dan sebagainya. Tetapi untuk teman-teman yang junior juga jangan kecil hati, karena menurut gua kalau lu terus mencoba dan belajar pasti akan ada jalannya. Ya. Dan jangan juga mencoba sesuatu yang salah tentunya. Salah satunya dengan menonton terus Komik Wannabe. Jadi sekian dari gua Komik Wannabe saat ini, episode ini. Oke, saksikan terus Komik Wannabe dengan Semi Not Slim Boy di sini.